Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian akan melanjutkan materi di akuntansi perusahaan jasa. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwasanya akuntansi ini memiliki 3 tahapan, yakni ada tahap pencatatan, lalu yang kedua ada tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga ada tahap pelaporan. Kalian juga bisa baca sendiri, kalian bisa simak di modul halaman 45. Ada tahapan pencatatan yang sudah kalian pelajari kemarin, yakni di tahap pencatatan kemarin kalian sudah mengenal yang namanya bukti transaksi. Lalu dari bukti transaksi kita catat ke dalam jurnal umum. Lalu dari jurnal umum kita pindah bukukan jurnal tersebut ke dalam buku besar, atau nama kegiatannya adalah kegiatan posting. Nah, hari ini kalian akan masuk ke siklus akuntansi perusahaan jasa yang kedua, yakni di tahap pengikhtisaran. Nah, hari ini kalian akan belajar untuk memindah bukukan buku besar ke dalam neraca saldo, atau tahapan pertama di tahap pengikhtisaran. Oke, langsung saja kalian bisa buka modul kalian di halaman 58. Kita langsung masuk ke tahap pengikhtisaran akuntansi perusahaan jasa, di mana dari buku besar yang sudah kita buat kemarin, kita bisa menyusun yang namanya neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah suatu daftar yang digunakan untuk mencatat secara sistematis saldo-saldo akun dari buku besar berdasarkan kelompok akun buku besar, mana yang sisi debit dan mana yang sisi kredit. Maka dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber pencatatan neraca saldo adalah buku besar. Jadi kita harus buat buku besarnya dulu, baru kita bisa menyusun neraca saldo, karena sumber pencatatan dari neraca saldo adalah dari buku besar. Lalu apa fungsi dari dibuatnya neraca saldo? Yang pertama, fungsinya adalah untuk mengetahui keseimbangan antara jumlah sisi debit dan jumlah sisi kredit di buku besar. Lalu yang kedua, untuk menghindari kekeliruan yang mungkin terjadi dalam periode pencatatan. Jadi nanti setelah kita buat neraca saldo, nanti bisa kelihatan apabila hasil akhirnya itu tidak seimbang atau tidak balance, berarti mengindikasikan adanya kekeliruan yang terjadi mungkin saat kita membuat jurnal atau saat kita melakukan posting jurnal ke buku besar sebelumnya. Lalu yang ketiga, dengan adanya neraca saldo akan memudahkan kita untuk menyusun laporan keuangan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyusun neraca saldo. Jadi, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mencatatkan atau menuliskan nama perusahaan, lalu kita tuliskan neraca saldo dan periodenya. Untuk kapan. Lalu selanjutnya kita buat tabel yang memuat nomor kode akun, lalu yang selanjutnya ada nama akun, lalu yang selanjutnya ada kolom debit, dan yang keempat ada kolom saldo kredit. Nah, selanjutnya kita buka form buku besar yang sudah kita buat kemarin. Nah, ibaratkan ini kalian sudah buat buku besar sebelumnya. Kalian bisa buka modul kalian halaman 56. Nah, di halaman 56 ini sudah ada buku besar yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, untuk menyusun neraca saldo, kita bisa mencatat atau menuliskan saldo terakhir dari masing-masing akun buku besar yang sudah kita buat. Jadi kita menuliskan saldo akhir dari masing-masing
akun buku besar yang sudah kita buat. Jadi saldo akhir dari kas berapa? 9.400 sekian. Lalu dari piutang saldo akhirnya 750.000. Lalu dari sewa dibayar di muka saldo akhirnya adalah 2 juta. Nah, dari saldo akhir dari buku besar yang sudah kita buat, selanjutnya kita catat atau kita masukkan ke dalam neraca saldo. Nah, di sini terlihat nomor akun dari kas 101 debit 9.460.000. Begitu pula piutang saldo akhir dari buku besarnya yakni 750.000. Jadi dari buku besar yang tadi di debit masukkan di debit neraca saldo. Sama halnya dengan saldo di kredit di buku besar, kita masukkan ke dalam kolom saldo kredit di neraca saldo. Nah, lalu setelah kita masukkan semua nama akun beserta saldo debit kreditnya ke dalam neraca saldo, selanjutnya kita jumlah ke bawah semuanya. Kita jumlahkan berapa kolom saldo debitnya, berapa kolom kreditnya. Apabila sama atau seimbang, maka pencatatan yang sudah kita lakukan di tahap pencatatan jurnal dan buku besar sudah betul atau sudah benar. Nah, apabila misal dari saldo debit dan saldo kredit yang sudah kita buat ternyata tidak seimbang atau tidak balance, maka mengindikasikan adanya kekeliruan pencatatan di jurnalnya atau di buku besarnya yang sudah kita buat sebelumnya. Berarti harus kita koreksi dulu, harus kita benahi dulu di jurnal dan buku besar. Seperti itu untuk tahapan di pengikhtisaran yang menyusun neraca saldo. Bu Ani akhiri sekian. Kalian nanti bisa lebih paham ketika kalian melakukan latihan atau evaluasi dengan membuat neraca saldo. Bu Ani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.